Kenapa bisa jadi gini ya? Maksudku, kita ngejalanin kehidupan kita sehari-hari aja gitu. Kita berpindah tempat menggunakan berbagai macam transportasi, terus kita belanja di supermarket, kita bekerja lah, atau hanya sekedar cari hiburan gitu kan. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kenapa bisa jadi gini ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui apa bedanya manusia dengan monyet. Ya nggak harus monyet sih, maksudnya kenapa kita jauh lebih sukses daripada spesies hewan lainnya. Ya mungkin kalian akan jawab, kita mempunyai otak yang lebih besar dan kita bisa memproses hal-hal lebih kompleks. Ya, itu benar. Tapi hal yang ingin aku share adalah kemampuan manusia untuk mewariskan ilmunya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan hal ini sangatlah krusial untuk bisa membuat peradaban manusia menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan karena itu, aku akan perkenalkan yang disebut dengan collective learning. Dan inilah hal yang benar-benar membedakan kita dari spesies hewan lainnya, karena kita adalah collective learners. Untuk memahami apa itu collective learning, gitu, kita bisa membandingkannya dengan bagaimana cara hewan lain belajar atau mendapatkan pengetahuan. Kita ambil contoh simpanse misalnya ya. Ketika simpanse mendapatkan pengetahuan atau skill baru gitu, misalnya apa ya? Misalnya skill memecah kacang dengan batu gitu. Itu adalah hal baru bagi simpanse gitu, dunia simpanse. Terus bagaimana cara dia membagikan ilmu tersebut ya? Mungkin dengan cuma mempraktekkan terus ada simpanse lain yang lihat gitu kan. Tapi ya pasti ada informasi yang hilang dari cuma sekedar menunjukkannya saja tanpa menjelaskan gitu ya. Mungkin ukuran batu yang salah gitu atau apa gitu kan, kacangnya nggak bagus gitu kan. Dan lebih tragisnya gitu ya, simpanse itu bisa mati sebelum dia bisa menunjukkan skill yang dia dapat ke simpanse lain. Itulah gitu ya kehidupan hewan pada umumnya, yakni pengetahuan baru tersebut mati bersama penemunya gitu ya, atau pencetusnya gitu. Tapi kita sebagai manusia memiliki bahasa yang membuat kita bisa menyampaikan informasi yang kompleks lebih mudah gitu ya ke manusia lainnya. Dan itu membuat proses pengajaran jauh lebih mudah dibandingkan dengan hewan lainnya. Maka dari itu tidak ada pengetahuan yang benar-benar hilang meski manusia tersebut meninggal, karena ada manusia lain yang memperoleh pengetahuan tersebut. Apalagi sekarang kita sudah menciptakan tulisan, menyimpan dan membagikan ide itu sekarang bisa jauh lebih mudah. Kita mulai dari mencoret-coret dinding gua gitu kan, membangun peradaban, membuat teknologi, hingga menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Dan semua itu berkat collective learning, karena kita belajar bersama-sama dan membagikan informasi ke manusia lainnya. Nah, ini kebetulan lagi di nekropolis atau lagi di kuburan aja sih sebenarnya. Dan kita bisa bayangkan bahwa setiap orang yang dikubur di sini memberi kontribusi pengetahuannya kepada umat manusia. Tentu tidak harus jadi profesor yang mengajar gitu untuk berkontribusi. Seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik juga adalah bentuk dari collective learning. Dengan akumulasi pengetahuan yang begitu banyaknya, sekarang mustahil malah untuk manusia bisa mengetahui semua pengetahuan atau ide-ide yang sudah manusia lain cetuskan gitu. Maksudku mustahil gitu untuk seorang programmer bisa mempelajari ilmu kedokteran gitu ya, atau mungkin dokter juga disuruh belajar programming lagi, mungkin meledak otaknya gitu kan. Nah, jadi poinku adalah dengan begitu banyaknya pengetahuan ini, bahkan otak manusia tidak bisa memproses semua hal tersebut. Menurutku itulah achievement yang sangat luar biasa gitu. Namun di tengah pencapaian tersebut, kita dihadapi dengan sebuah masalah. Kita mengakumulasi begitu banyak
pengetahuan sampai kita tenggelam dalam lautan informasi. Kita setiap hari dibombardir dengan informasi. Misalnya ketika kita buka handphone gitu, kita melihat berita di Facebook, kita baca thread di Twitter, atau sekedar lihat orang joget-joget di TikTok gitu. Dan aku ngerasa, apakah kita benar-benar perlu tahu kan hal tersebut? Jadi begitulah ya kira-kira kenapa platform ini lahir. Pikiran manusia, untuk membagikan pikiran-pikiran manusia yang menurutku penting gitu ya, untuk diketahui. Sekarang kita terlalu punya banyak informasi, kita bahkan nggak tahu apa yang harus dipikirin. Aku harap ini platform ini bisa jadi tempat gitu untuk melihat hal-hal pengetahuan yang menarik, atau bahkan bisa membantu di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu aku sangat berterima kasih ya pada Collective Learning dengan pengetahuan yang begitu masif dan saling terkoneksi ini, mampu gitu ya kita susun semakin tinggi hingga membuat kita sebagai manusia juga mungkin semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Oke, thank you ya. Bye.